Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi wa li masyayikhina wa li ustadzina wali jamil aulia fil Indonesia wali jamil aulia fil dunia radhiyallahu anhum wan sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Inna Allah ta'ala yahmina bihim yatima yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fidaraini amin amin ya mujibas sailin. Ini kita coba ngajinya pelan-pelan aja, pelan-pelan aja sambil lalu kita belajar untuk merenungkan apa yang ada di dalam makalah ke-13 ini dari bab Ar-Rubai dari kitab Nasoihul Ibad karya dari Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi dawuh ats-tsalisata asyara kang kaping 13. Makalah yang ke-13 an Abdillah ibni Mas'ud dan riwayat ake saking Abdillah ibni Mas'ud. Jelas suaranya iki. An Abdillah ibni Mas'ud dan riwayat ake saking Abdillah ibni Mas'ud. Radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking nikso ing Ibnu Mas'ud. Kala dawuh sinten Ibnu Mas'ud. Arbaatun utawi perkara pakpap minal khisali tegese saking pira-pira tingkah. Iku min dzulmatil qalbi setengah saking perkara kang nyebabi petenge ati. Berarti lek sumpek, lek bingung, lek ngeluh, lek susah, lek galau perlu dikoreksi dari hal ini. Apa 4 hal yang menyebabkan hati itu gelap? Yang pertama itu adalah batnun, yoiku weteng, syab'anu kang warek, min ghairi mubalatin saking tanpa merduli. Yang pertama yang sering membuat hati itu gelap, galau, gelisah, gundah, tidak jelas, itu pertama bisa jadi disebabkan karena perut kita kenyang. Berarti perut kenyang itu bawaannya 2. Kalau ndak ngantuk ya sumpek. Isone ngono. Kalau dilihat dari ini. Lek gak ngantuk ya sumpek ngono lho. Gambarannya bagaimana maksudnya? Perut kenyang yang tidak memperduli, yang tidak orang memperduli, orang ono peduli nih. Biangkana asyibau biangkana kelawan gambare yen to ono. Apa asyibau warek, kewarekan kuwi mau. Iku zaidan kang nambahi ansulusil masa laini saking igoluru. Saking igoluru artinya ya melebihi batas. Perut itu kan dibagi menjadi 3 tuh. Ada ruang untuk udara, ada ruang untuk air, dan ada ruang untuk makanan. Nah, kalau sudah 3-tiganya itu diisi makanan, maka tidak ada ruang untuk air, tidak ada ruang untuk udara. Nah, itu biasanya
Bawaannya itu yang dimaksud, yang nanti akan membawa kepada cupete hati. Hatinya tidak terbuka, menerima pelajaran tidak gampang masuk. Ya campur karo turu iku. Campur karo ngantuk iku. Krono campur karo ngantuk. Ini perlu diperhatikan. Tapi kalau seandainya kita makan sampai melebihi batas kenyang, sampai kita menyebabkan kita mutah misalnya, itu haram tuh. Itu hukumnya haram. Alladzi huwa kang utawi shiba utawa warak. Iku shiba syar'i yaiku warak menurut syariat. Kalau warak sing menurut syariat, sing penting ilang rasa lapar. Iku wis cukup warak. Jadi jangan melebihi kadar itu. Jika melebihi kadar itu bisa menyebabkan gelapnya hati. Mudahnya kita galau, mudahnya kita gelisah, tidak semangat kita untuk berzikir. Itu adalah dampak dari perut yang terlalu kenyang. Jadi yang bisa menyebabkan gelapnya hati itu adalah perut kenyang. Yang kedua itu adalah wasuhbatul zalimina. Wasuhbatul zalimina lan kekancan maring wong kang zalim. Maksudnya wong zalim itu bagaimana? Al mutajawizina yaiku wong kang ngeliwati anil haki saking perkara kang bener. Sudah tidak melakukan kebenaran, justru ilal batili justru ngelakoni perkara kang batil. Jadi orang yang melampaui kebenaran dan banyak melakukan kebatilan. Jadi kemaksiatan itu bisa menjadi penyebab utama kenapa kita kok sering galau, gundah, gelisah. Intinya hati kita itu gelap, hati kita itu tidak tenang, intinya hati kita itu tidak nyaman. Nah, sebagian kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan, seandainya dari semua amal ibadah kita, misal sholat kita 5 waktu itu biasanya tepat waktu, atau belajar kita itu biasanya rutin, kok tiba-tiba ada yang kurang? Kalau di dalam kitab Ta'lim suruh lihat, renungkan mulai dari pagi, kira-kira apa yang kita makan? Karena apa yang kita makan, gitu loh. Karena ya itu tadi, itu bagian dari penyebab gelapnya hati. Gelapnya hati-hati itu tidak mudah menerima nasihat, tidak mudah menerima kebaikan, tidak mudah menerima kebenaran. Yang kedua adalah berteman dengan orang yang banyak melakukan kesalahan, dosa. Kancane wong sing pemabuk, ngancani wong sing seneng zina. Tapi hanya sebagai teman, tidak ada tujuan untuk menaubatkan, tidak ada tujuan untuk menginsafkan. Ya karena konsekuensinya kalau kita tinggalkan mereka, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau kita mau memberikan petunjuk, itu mau tidak mau, ya kita memang harus bergaul dengan mereka. Artinya kalau kita mau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, maka pastikan diri kita itu tidak terpengaruh dengan kemaksiatan itu. Karena kalau tidak, itu bisa menyebabkan hati kita justru menjadi hati yang gelap, hati yang tidak mudah menerima nasihat, hati yang tidak bisa mentadabburi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar di muka bumi ini. Yo, karena yo kabeh itu, ya karena memang semuanya itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mulai dari kita bangun, kita tidur, kita lihat keluarga, kita lihat rumah. Kalau kita mau merenung, maka kita pasti akan terus bisa bersyukur dan kita pasti akan menyatakan betapa hebatnya penciptaan dunia dan isinya. Makanya wajar kalau di dalam keterangan yang lain, baik itu di dalam Al-Quran juga ada, di hadis juga ada, kalau manusia
itu diperintah untuk memikirkan segala alam yang ada, tapi yang dilarang untuk memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Terus jadi yang kedua yang menyebabkan hati kita itu gelap bisa jadi disebabkan karena banyaknya kita berteman dengan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim maksudnya adalah orang-orang yang senantiasa melampaui kebenaran menuju pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya batil. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, kan ada 4. Yang ketiga adalah tulul amali. Yang ketiga adalah nisyanuz dzunubi al-madiyati. Nisyanuz dzunubi ngelali no maring piro-piro dosa al-madiyati kang wis kliwat. Bi ayyag yaghfila kambare kelawan yen to lali sapa wong anha saking dzunub min ghairi nadamin saking tanpa ketun. Saking tanpa getun. Kemudian yang ketiga adalah melupakan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan tanpa ada penyesalan. Itu juga merupakan bagian yang akan menyebabkan hati kita menjadi gelap. Sekali lagi, hati yang tidak bisa menerima nasihat, hati yang tidak bisa menerima kebenaran. Isine ngamuk tok, kalah debat wis pokoke, kalah argumen wis pokoke, gitu. Terus kemudian yang keempat adalah tulul amali lan dawone pengangen-ngangen. Dawone pengangen-ngangen. Maksudnya bagaimana? Dawone pengangen-ngangen, panjangnya angan-angan. Maksudnya bagaimana panjangnya angan-angan? Panjangnya angan-angan wa utawi tulul amal iku tarokku buma. Iku tarokku buma nginjen-nginjen ing perkara. Yastab itu kang kewilang ado opo husuluhu hasilema. Jadi terlalu menginginkan sesuatu yang di luar jangkauan. Ya kan, duwene sepeda motor, penghasilane penggaweane sik ngaret, pengene mobil, itu namanya tulul amal. Terlalu jauh gitu loh. Duwene sepeda ontel, penggaweane ngaret, pengene mobil. Kok mobil, sepeda motor itu durung duwe, pengene dek mobil. Itu namanya tulul amal. Harusnya itu kan memikirkan pekerjaannya dulu yang baik itu bagaimana, pekerjaannya yang nyaman itu bagaimana. Jadi tulul amal itu senantiasa memikirkan sesuatu yang kemungkinan keberhasilannya itu sangat jauh, itu namanya tulul amal. Dan tentang masalah tulul amal ini dikomentari, diperkuat oleh Imam Nawawi dengan dawuhnya Sayyidina Ali, dawuhnya Rasulullah yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Kata beliau, wa an alian, dan riwayatake saking Sayyidina Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Rasul. Terus kemudian yang keempat adalah tulul amal. Tulul amal itu seperti tadi, menginginkan sesuatu yang kemungkinan bisa didapatkannya itu terlalu jauh. Ya seperti yang sudah dicontohkan, dan ini diperkuat dengan dawuhnya Rasulullah yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Apa kata Rasul lewat Sayyidina Ali? Qala dawuh sinten Rasulullah, inna asaddama. Wah, ini keras berarti ini peringatan Rasulullah terkait dengan tulul amal. Inna asaddama sak temene paling abote perkara. Atakhawafu kang kuatir sopo ingsun, kata Rasulullah, alaikum melarat ing atase sira. Iku khoslatani ono rong perkara. Kata Rasulullah, ada 2 hal yang sangat aku khawatirkan terjadi pada kalian semua. Apa itu? Ittiba'ul hawa. Nyatane ngenut maring hawa nafsu.
senantiasa menuruti keinginan. Dan yang kedua adalah watulul wa ittiba'u tulil amali, lan manut maring pengangen-ngangen kang dawa. Maring pengangen-ngangen kang dawa. Jadi dua hal itu yang sangat dikhawatirkan kepada oleh Rasulullah. Karena dampaknya memang sangat besar. Setiap hawa nafsu apabila kita turuti itu tidak akan pernah selesai. Jadi karena sesuatu yang tidak akan pernah selesai itu akan senantiasa membuat kita sibuk dan membuat kita bingung. Begitu juga tulul amal. Jadi manusia itu harusnya cara pandangnya adalah sesuai dengan apa yang akan dihadapi. Apa yang sekarang dia akan kerjakan, ya itu yang harus dia pikirkan. Makanya ada cerita ketika Gus Dur ditanyakan oleh seseorang itu, Gus, saya itu punya masalah, gitu loh. Ditanya sama Gus Dur, masalahnya apa sih? Wah, ini sangat berat sekali nih, Gus. Sangat berat sekali. Lah kok gitu? Iya, Gus. Tapi yang bisa kamu pikirkan, solusinya caranya bagaimana? Wah, ini sangat sulit sekali. Tidak sanggup saya untuk memikirkan. Jawaban Gus Dur enteng. Ya sudah, kalau tidak bisa dipikirkan, tinggalkan saja. Lah wis gak iso dipikir no. Kan goblok toh memikirkan sesuatu yang ya sebenarnya dia sudah tidak bisa gitu loh. Karena memang sebenarnya posisi pada saat kita sudah tidak bisa meminta pertolongan sama sekali dari makhluk Allah, itu sebenarnya adalah waktu yang paling tepat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban Gus Dur. Terus yang kedua, ada yang nanya kepada Gus Dur, Gus, saya punya masalah gini. Wah, berat ini. Bisa kamu pikirkan? Bisa. Tapi kayak gini tahu ini. Ya sudah, kerjakan aja. Ngono tok jawabannya. Lha wis iso, ya lakoni sak isone gitu loh. Karena memang manusia itu harus bergerak sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan pada saat itu. Apabila dia menerima musibah, ya pada saat dia menerima musibah. Ketika dia pada saat menerima tanggung jawab, ya pada saat menerima tanggung jawab itu pikirkan apa yang bisa sampean lakukan. Tidak perlu sampean melihat betapa besar musibah yang menimpa ataupun sebetapa berat amanah yang sampean emban. Karena ya jelas Allah itu memberi, tidak pernah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak pernah memberi beban kepada setiap orang itu melebihi dari kadar kemampuannya. Artinya setiap kita menerima segala sesuatu pasti Allah sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menyelesaikannya. Lalu toh masih ada yang belum selesai. Orang yang tidak bisa menyelesaikan setiap persoalan itu bukan karena Allah tidak bisa memberikan kekuatan, tapi karena orang itu tidak memiliki kesabaran untuk memperjuangkan persoalannya agar bisa diselesaikan. Loh, itu perlu dipikir kayak gitu. Jadi yo paling gampang. Makanya kalau dapat musibah itu salah satu hal yang marine tak pikir mulai banyaknya musibah yang kena kepada kita itu, aku sering dapat seperti itu. Akhirnya coba tak pikir hingga ada sebuah kalimat yang sampai saat ini saya pegang. Jadi ketika kamu mendapatkan musibah, segeralah kamu ingat nikmat apa yang masih bisa kamu rasakan pada saat itu. Karena sebenarnya pasti nikmat Allah itu jauh lebih besar dari musibah yang saat ini kita terima. Iku setelah proses perenungan, tapi aku entuk koyok ngono iku sak marine perenungan. Lah kon ya perlu kayak gitu, Mas. Perlu. Jadi amanah, dadi kiai, dadi opo, iya perlu sampean tetap harus pikirkan. Cuman lek dawe apa perkara koyo ngono ya iku kudu dipikirno.
Cuman ojo sampai kepikiran. Iki dawuhe Mbah Hasyim lho. Kaya wong sing ora duwe pangeran. Enak to bahasane to? Iki dawuhe Abah kaya ngono iku. Aku iya, aku entuk dawuh iku teko Ustaz Nafi. Lek gak salah Ustaz Nafi iku didhawuhi kaya ngono karo Abah waktu beliau diangkat jadi pengurus PC lek gak salah, PC Malang. Ustaz Nafi bingung. Lah akhirnya ditimbali karo Abah diomongi kaya ngono. Perkara kaya ngono ya kudu dipikirno. Ning ojo sampai kepikiran. Kaya wong sing ora duwe pangeran. Iku Ustaz Nafi iku. Keren yo. Yo apa, Bos? Iya. Yo apa, Bos? Lah aku iku sing tak temukno yo. Jadi ketika banyak ujian, banyak himpitan sing metu iku tapi proses perenungan, Bos. Proses perenungan karena memang sebenarnya persoalan yang kita hadapi itu pasti tidak akan menghancurkan kita. Justru dari persoalan itulah yang akan membuat kita semakin memiliki kehidupan yang lebih bijaksana. Insya Allah kayak ngono, tapi ya butuh sabar, Bos. Lek aku entuke kalimat iku ya teko iku. Kalimate ketika kita menerima musibah, segeralah ingat kenikmatan apa yang masih bisa kita rasakan pada saat musibah sedang menimpa. Karena pasti nikmat yang diberikan oleh Allah itu pasti lebih besar dari musibah yang diturunkan. Mestine ngono. Yo krono kan dawuhe jelas, innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak pernah membebani hambanya di luar kadar kemampuannya. Kan jelas iku, Bos. Jadi yo ora usah sumpek-sumpek ngono lho. Yo sumpek iku yo gara-gara iku krana tulul amal. Sing dijaluk keadon. Ekspektasinya terlalu jauh. Gitu loh. Ekspektasinya terlalu jauh. Makanya sehingga hatinya itu bisa gundah, bisa gelisah. Itu. Terus lanjutannya keterangan. Jadi kata Rasulullah itu ada dua hal yang paling ditakutkan terjadi pada diri kita sebagai umatnya Rasulullah. Yang pertama, senantiasa mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, senantiasa mengikuti panjangnya angan-angan. Kenapa kok seperti itu? Fa'amma ittiba'ul hawa. Moko utawi oleh anut maring hawa nafsu. Fa'innahu moko sak temene ittiba. Iku dilu bandingi opo ittiba utawa ngeluwi opo ittiba anil haq saking perkara kang hak. Karena seringnya kita menuruti apa yang kita inginkan, itu akan cenderung mengantarkan kita untuk menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkannya. Dan itu sering terjadi dan sering kita dengar. Di media sosial ada anak yang mencuri hanya gara-gara ingin punya HP. Itu salah satunya itu disebabkan karena menuruti hawa nafsu. Lek kata Rasulullah, fa amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu anil haqqi. Karena sesungguhnya menuruti hawa nafsu itu bisa melampaui terhadap kebenaran. Jadi senantiasa menuruti hawa nafsu bisa menjadi penyebab kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang agar bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu jari Rasulullah. Lek sing tulul amal bagaimana? Wa amma tulul amali. Anapun utawi tulul amal. Iku falhubbu lid dunya. Falhubbu lid dunya. Demen maring dunya. Jadi kalau ittiba'ul hawa itu adalah melampaui
kebenaran, ngelewati perkara sing bener. Iku jenenge ittibaul hawa. Jadi kalau semua keinginan yang kita turuti, ya lama-lama kita akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Kalau tulul amal itu rata-rata karena hubbud dunya, cinta akan dunia. Rawahu ngriwayat ing hadis sinten Ibnu Abi Dunya. Itu adalah 4 hal yang akan menyebabkan gelapnya hati manusia. Pertama, perut yang terlampau kenyang. Yang kedua, senantiasa berteman dengan orang-orang yang zalim yang melewati batas kebenaran sampai melakukan kebatilan. Yang kedua, senantiasa melupakan dosa-dosa yang telah kita lakukan tanpa ada penyesalan. Berarti memang tidak ada taubat. Lelek gak taubat berarti kan dosanya tidak akan mudah untuk diampuni. Banyaknya dosa itulah yang akan menyebabkan hati kita gelap. Karena orang taubat yang pertama itu adalah penyesalan terhadap pekerjaan salah yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Cuman kalau dilihat dari hadisnya Rasulullah itu berarti 5. Yang kelima itu adalah senantiasa menuruti hawa nafsu. Tapi nggih ono penaware. Lanjutannya adalah hal-hal yang bisa menerangkan hati.